Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Kalimbua dengan NIM 2009020502920. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengertian pendidikan. Nah, dalam materi ini ada 5 pokok bahasan. Yang pertama batasan tentang pendidikan, yang kedua tujuan dan proses pendidikan, yang ketiga konsep pendidikan sepanjang hayat, yang keempat implikasi pendidikan sepanjang hayat, yang kelima kemandirian dalam belajar. Kita masuk materi yang pertama, itu batasan tentang pendidikan. Nah, batasan tentang pendidikan dibuat oleh para ahli beraneka ragam dan kandungannya berbeda-beda dengan yang lain. Nah, berdasarkan fungsinya, batasan pendidikan itu dibedakan beberapa bagian. Yang pertama, pendidikan sebagai proses transformasi budaya. Sebagai proses transformasi budaya, pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya satu generasi ke generasi yang lain. Yang kedua itu pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistemik, terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Nah, proses pembentukan pribadi meliputi 2 sasaran, yaitu pembentukan pribadi bagi mereka yang belum dewasa dan bagi mereka yang sudah dewasa atau usaha sendiri. Yang ketiga, pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Pendidikan sebagai penyiapan warga negara diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Yang keempat, pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Yang kelima, definisi pendidikan menurut GBHN. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Yang keempat itu konsep pendidikan sepanjang hayat. Ide dan konsep pendidikan sepanjang hayat atau PSH atau pendidikan seumur hidup yang secara operasional sering pula disebut pendidikan sepanjang raga. Nah, PSH yang dalam prakteknya telah lama berlangsung secara alamiah dalam kehidupan manusia itu dalam perjalanan menjadi pudar. Karena disebabkan semakin kukuhnya kedudukan sistem pendidikan persekolahan di tengah-tengah masyarakat. PSH itu didefinisikan sebagai tujuan atau ide formal untuk pengorganisasian dan perstruktural pengalaman pendidikan. Nah, yang keempat itu implikasi pendidikan sepanjang hayat. Dengan diterimanya konsep PSH sebagai konsep dasar pendidikan, maka berarti sifat kodrati pendidikan yaitu untuk memperoleh bekal untuk mengatasi masalah hidup sepanjang hidup, lebih menembus dan menjiwai penyelenggaraan semua sistem pendidikan yang ada. Nah, ciri-ciri khas PSH adalah ada beberapa ciri-ciri PSH. Pertama, PSH menghilangkan tembok pemisah antara sekolah dengan lingkungan kehidupan nyata di luar sekolah. Yang kedua, PSH menempatkan kegiatan belajar sebagai bagian integral dari proses hidup berkesinambungan, sedangkan bersekolah hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan proses belajar yang dialami oleh semua orang dalam kehidupannya. Yang ketiga itu PSH lebih mengutamakan pembekalan sikap dan metode daripada isi pendidikan. Nah,
Di samping ciri-ciri tersebut, alasan mengapa digalakannya PSH. Yang pertama, pada hakikatnya belajar berlangsung sepanjang hidup. Yang kedua, sekolah tradisional tidak dapat memberikan bekal kerja yang coraknya semakin tidak menentu dan cepat berubah. Yang ketiga, pendidikan masa balita punya peranan penting sebagai fondasi pembentukan kepribadian sebagai aktualisasi diri. Yang keempat, sekolah tradisional mengganggu pemerataan keadilan untuk memperoleh kesempatan pendidikan. Yang kelima, biaya penyelenggaraan sekolah tradisional sangat mahal. Nah, materi yang terakhir itu kemandirian dalam belajar. Ada tiga, yaitu arti dan prinsip yang melandasi kemandirian dalam belajar. Nah, arti dan prinsip yang melandasi kemandirian dalam belajar. Yang pertama, dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsungnya lebih didorong oleh kemauan diri sendiri atau tanggung jawab sendiri. Itu artinya tertanam di dalam diri tak kalau mau belajar untuk sendiri, mau belajar sendiri, itu kita sudah mandiri. Dan yang kedua itu alasan yang menopang. Nah, menurut Connie Semiawan dan kawan-kawannya mengemukakan alasan yang menopang untuk kemandirian belajar, yaitu perkembangan IPTER yang berlangsung semakin pesat dan tidak mungkin lagi para pendidik khususnya guru mengajarkan semua konsep dan fakta kepada peserta didik. Yang kedua itu penentuan IPTEK tidak mutlak benar 100%, sifatnya itu relatif. Artinya apa yang didapat di internet itu belum tentu benar. Dan yang ketiga itu para ahli psikologi umumnya berpendapat bahwa peserta didik mudah memahami konsep-konsep yang rumit dan abstrak jika disertai dengan contoh-contoh konkret dan wajar sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi dan mengalami atau mempraktekkan sendiri. Yang keempat itu dalam proses pendidikan dan pembelajaran, pengembangan konsep seyogianya tidak dilepaskan dari pengembangan sikap dan penanaman nilai-nilai ke dalam diri peserta didik. Nah, yang ketiga itu unsur-unsur pendidikan dalam kemandirian dalam belajar. Itu unsur-unsurnya itu subjek yang dibimbing itu ada peserta didik. Yang kedua, orang yang membimbing atau pendidik atau guru. Yang ketiga, interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Itu artinya interaksi dengan antara murid dan guru. Yang keempat, ke arah mana bimbingan ditujukan. Artinya untuk siapa itu kita membimbing. Yang kelima, pengaruh yang diberikan dalam bimbingan materi pendidikan. Nah, sampai di sini. Dari materi yang saya paparkan tadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan seperti sifatnya itu sasarannya itu manusia, bukan yang lainnya. Itu pendidikan itu bersasar kepada manusia, mengandung banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. Nah, tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Dan kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsungnya lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab diri sendiri. Nah, mungkin sampai di sini yang dapat saya jelaskan. Ya, jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.